Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, subtema 1 dan subtema 2 dalam tematik 2B, yaitu bermain di lingkunganku. Sebelumnya, Ibu ingin menggabung subtema 1 dengan subtema 2 karena waktu yang sudah singkat, lalu materi yang masih banyak, karena di tema yang baru ini banyak sekali perhitungan matematika. Jadi Ibu ingin kedepannya memfokuskan kepada perhitungan matematika, yaitu perkalian dan pembagian. Ya, semoga Allah mudahkan. Nah, mari kita mulai. Bentuk dan wujud benda, bahasa Indonesia subtema 1 dan subtema 2 pada tema 2B. Nah, anak-anak bisa buka buku kalian halaman 15. Nah, di rumah Nina terdapat banyak benda. Benda-benda tersebut memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ada benda yang memiliki permukaan yang halus. Lalu, ada juga yang memiliki permukaan kasar. Kasar dan halus suatu benda disebut tekstur. Nah, contohnya adalah pakaian. Pakaian ini memiliki permukaan yang halus. Nah, selain tekstur, benda juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Ada benda yang mempunyai bentuk tetap, ada benda yang mempunyai bentuk tidak tetap. Nah, contohnya air. Air yang dipindahkan ke dalam gelas mempunyai bentuk menyerupai gelas. Berarti air memiliki bentuk yang tidak tetap karena bentuk air menyerupai wadahnya. Nah, jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Jika dimasukkan ke dalam mangkuk, bentuknya akan seperti mangkuk. Jika dimasukkan ke dalam botol, bentuknya akan seperti botol. Jadi, air yang dipindahkan ke dalam gelas akan mempunyai bentuk menyerupai gelas. Nah, di sini kalian memiliki kosakata baru. Kosakata baru yang kalian belum pernah dengar sebelumnya atau sudah pernah dengar tapi kalian belum tahu artinya. Nah, di sini ada 3 kosakata. Yang pertama, masih di halaman 16. Yang pertama adalah permukaan. Permukaan artinya bidang rata di atas suatu benda. Jadi, kalau misalkan suatu benda memiliki bidang yang rata, itu disebut dengan permukaan. Misalkan permukaan air, permukaan bumi, dan lain-lain. Nah, berikutnya bentuk. Bentuk adalah wujud yang ditampilkan atau yang tampak. Jadi, wujud yang terlihat oleh mata kalian itu adalah bentuk. Lalu, apa itu wujud? Wujud merupakan rupa dan bentuk yang dapat diraba. Lalu, adanya sesuatu dan benda yang nyata. Ya, ini ya di halaman 16, kalian bisa menyimaknya. Lalu berikutnya, kalian bisa buka buku kalian halaman 18. Nah, di halaman 18, setiap hari kita pasti menggunakan air. Air adalah benda yang memiliki bentuk tidak tetap. Selain air, benda apa saja yang memiliki bentuk tidak tetap? Ayo, benda apa saja? Air adalah benda yang memiliki bentuk tidak tetap. Bentuk tidak tetap berarti bentuknya menyerupai wadahnya. Nah, contohnya, maksudnya dari bentuk tidak tetap itu, yang pertama adalah ketika batu, misalkan batu
batu memiliki bentuk yang tetap. Batu ketika dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya pun masih seperti batu, masih bulat seperti batu. Lalu dipindahkan ke mangkuk, bentuknya pun akan masih seperti awalnya, seperti batu, bulat dan keras. Namun sedangkan air, ketika air dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan menyerupai seperti gelas, sedangkan ketika dipindahkan ke dalam mangkuk, bentuknya akan seperti mangkuk. Nah, itulah maksud dari bentuk tidak tetap. Berikutnya, halaman. Nah, di sini ada contohnya nih, halaman 19. Ibu akan membuat contoh. Sebentar, Ibu akan membuat contoh. Ibu akan membuat contoh. Benda apa? Oh, ada pertanyaan ternyata. Benda apa yang bentuknya tetap ketika dipindah? Lalu benda apa yang bentuknya berubah ketika dipindah? Nah, di sini Ibu menyediakan suatu tabel, nama benda, bentuk benda, bentuknya ada yang tetap dan berubah. Coba kita lihat kelereng. Kelereng, ayo, apakah kelereng jika dipindah bentuknya tetap atau bentuknya berubah? Jawabannya adalah bentuknya akan tetap. Dimanapun kelereng ditempatkan, pasti bentuknya akan selalu bulat. Ya, sedangkan air itu ketika dipindahkan ke dalam suatu wadah, maka bentuknya akan menyerupai wadahnya. Lalu pensil bentuknya tetap atau berubah? Bentuknya adalah tetap. Dimanapun pensil ditaruh, di tempat pensil, di atas meja, maka bentuknya akan panjang seperti pensil. Sirup juga berubah bentuknya, begitu juga minyak. Nah, apa sih yang bisa disimpulkan dari tabel ini? Dari tabel ini disimpulkan bahwa benda padat memiliki bentuk yang tetap, sedangkan benda yang berwujud cair memiliki bentuk yang berubah. Ya, kelereng merupakan benda padat, maka bentuknya tetap. Pensil juga benda padat. Sedangkan air, sirup, dan minyak merupakan benda berwujud cair. Nah, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Berikutnya, kalian bisa buka buku kalian halaman 22. Ayo mengamati. Nah, 22 ini ternyata Nina dan teman-teman sedang bermain bersama. Nina meniup balon, lalu Tony dan Joni membuat gelembung dari sabun, dan Made dan Deli membuat roket balon. Nah, balon yang ditiup Nina ini menjadi besar karena adanya udara. Sedangkan gelembung yang ditiup oleh Tony dan Joni terdapat udara di dalamnya. Di dalam gelembung itu terdapat udara sehingga gelembung dapat terbang. Nah, berikutnya adalah roket balon. Nah, roket balon ini ternyata dapat meluncur karena udara di dalam balon bisa dikeluarkan. Nah, seperti itu. Jadi, dari permainan yang dilakukan teman-teman Nina, jadi dari permainan yang dilakukan oleh teman-teman Nina ini, nah, jadi dari permainan yang dilakukan oleh teman-teman membuktikan bahwa udara dapat menempati ruang dan udara juga menyebar ke segala arah. Nah, maksudnya menempati ruang itu ketika udara dihembuskan ke dalam suatu wadah, maka udara tersebut, gas tersebut akan menempati seluruh isi dari wadahnya.
Nah, ini ada seorang anak yang meniup balon dengan bentuk balon yang berbeda-beda. Nah, udara yang masuk ke dalam balon ini akan menempati ruangnya. Nah, nanti akan membentuk balon sesuai dengan bentuknya. Udara menempati ruang juga. Udara menyebar ke segala arah. Ini adalah salah satu ilustrasinya. Kalau misalkan udara menyebar ke segala arah. Yang bulat-bulat warna merah ini merupakan udara dia. Jadi udara itu berpindah-pindah. Udara itu kalau dilihat dan dipelajari, udara itu sebenarnya mereka berpindah-pindah kayak bola pingpong, kayak bola yang saling bersentuhan satu sama lain. Sibuk sekali udara itu karena berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti itu. Nah, berikutnya di halaman 22 masih. Nah, di sini ada kata-kata yang pasti kalian baru dengar. Yang pertama adalah gelembung, udara, ruang, terbang, meluncur, dan arah. Lalu di sebelah kanannya adalah artinya. Nah, coba kita tarik garis ke arti sebenarnya. Gelembung, apa arti gelembung? Gelembung adalah bola-bola air yang berisi udara. Sedangkan udara adalah campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Lalu ruang adalah sela-sela antara beberapa bidang. Lalu terbang adalah melayang di udara, meluncur adalah bergerak dengan cepat, lalu arah adalah tujuan. Ya, ini ya kalian bisa mengikuti ibu untuk ditarik garis bawah. Ditarik garis. Ya, berikutnya halaman 27. Di halaman 27, ibu membuatnya dengan berbentuk tabel. Nah, di sini ibu mengelompokkan sifat, bukan sifat tetapi wujud benda. Berbagai wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. Jadi batu, air, dan angin memiliki wujud yang berbeda. Nah, batu ini merupakan benda padat. Batu merupakan benda padat nih. Memiliki ukuran yang tetap, lalu tidak berubah bentuk. Memiliki ukuran tetap, dipindahkan ke manapun bentuknya akan seperti batu, lalu bentuknya tidak akan berubah kecuali ada faktor lain yang mengubahnya, faktor dari luar. Tapi kalau batu itu tidak diapa-apakan, maka tidak akan mengalami perubahan bentuk. Nah, berikutnya adalah air. Air merupakan benda cair. Memiliki ukuran yang tetap. Nah, benda cair dapat berubah-ubah menyesuaikan bentuk wadah. Lalu gas ini bentuk dan ukuran berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Benda gas juga dapat menyebar ke segala arah dan mengisi ruang kosong. Di halaman 27, berbagai wujud benda. Nah, ini ya. Ini secara kasat matanya bahwa misalkan zat padat ketika dipindahkan ke dalam suatu wadah, maka bentuk ukurannya pun akan tetap. Sedangkan kalau zat cair akan menyesuaikan dengan bentuk wadahnya, namun ukurannya tetap. Namun memiliki ukuran yang tetap. Nah, sedangkan zat gas ini menyebar ke segala arah dan menempati ruang. Iya.
Ini sifat benda padat. Benda padat itu bentuknya, bentuk benda padat itu tetap, dimanapun ditaruh akan tetap, kecuali ketika diubah karena ada perlakuan seperti dipotong atau digosok. Nah, sedangkan bentuk benda cair ini tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Nah, kalau benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Nah, benda gas juga menekan ke segala arah, maksudnya menyebar ke segala arah. Ya, ini sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, berikutnya halaman 38, ayo mengamati. Di sini ada gambar lingkari benda yang berwujud padat. Mana saja benda yang berwujud padat? Yang pertama adalah piring. Lalu ada boneka, ada bola, ada kursi, ada kayu, dan ada bantal. Nah, buka lagi halaman 42. Di 42 ini, saat bermain di rumah Mary, Ibu Mary membuat es sirup untuk Mary dan Deli. Tahukah kamu bahwa es sirup termasuk benda cair? Benda cair memiliki ukuran yang tetap. Bentuknya akan berubah menyesuaikan wadah. Nah, kalian bisa baca ceritanya membuat es sirup bersama ibu. Nah, jadi ketika si es sirup dituangkan ke dalam gelas berbentuk tabung, maka bentuknya seperti tabung. Sedangkan saat es sirup dituangkan ke dalam gelas berbentuk balok, bentuknya seperti balok. Nah, jadi tadi berarti benda cair memiliki ukuran yang tetap, bentuknya akan berubah menyesuaikan wadah. Nah, seperti di gambar ini ada berbagai macam alat kimia. Nah, ketika suatu cairan dimasukkan ke dalam alat kimia ini memiliki bentuk yang berbeda-beda dan ukuran yang berbeda-beda. Nah, ketika suatu cairan dimasukkan ke dalam sini, maka akan menyesuaikan bentuknya. Nih, lihat, ada yang alasnya bulat, lalu cairannya bentuknya seperti mengikuti bentuk wadahnya. Ada gelas ukur yang panjang dan tinggi, maka cairannya pun akan mengikuti bentuk wadahnya. Nah, bisa dilihat ya salah satu contohnya. Nah, berikutnya adalah halaman 47. Ayo mengamati. Di sini Nina dan Adi sedang menonton acara tentang balon udara di televisi. Balon udara tersebut terlihat terbang cukup tinggi. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian ada 3 gambar. Ada gambar balon udara, ada gambar lampion, dan ada gambar gelembung udara. Balon udara dapat terbang karena bantuan gas. Begitupun dengan lampion dan gelembung. Lampion dan gelembung terdapat terbang karena di dalamnya terdapat gas. Nah, ayo nih kalian ingat kembali pengertian benda gas. Nah, benda gas ini memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Lalu, benda gas dapat menempati ruang. Kalau benda gas dapat menempati ruang, hal tersebut menandakan bahwa benda gas memiliki volume. Nah, ini volume. Kalian mendengar kata-kata baru lagi ya, volume. Jadi, benda gas ini memiliki volume. Lalu, benda gas itu tidak dapat dilihat ataupun disentuh oleh kita. Nah, ini adalah ciri-ciri benda gas. Nah, berikutnya di halaman 48, di sini kalian diminta untuk lingkari kegiatan yang memanfaatkan benda gas. Ayo, yang pertama ada yang sedang minum, lalu yang kedua ada yang sedang memasak, ketiga ada yang sedang meniup balon, yang keempat ada yang sedang membuat rumah dari pasir,
lalu bermain layang-layang, dan memompa ban sepeda. Nah, mana sih kegiatan yang memanfaatkan benda gas? Jawabannya adalah kegiatan kedua, kegiatan ketiga, kegiatan kelima, dan kegiatan keenam. Nah, dilingkari saja ya. Ya, jazakumullah khairan. Ya, itulah penjelasan mengenai bentuk dan wujud benda ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan siswa memahami pelajaran hari ini. Amin, Allahumma amin. Ya, nanti akan Ibu berikan latihan di Ayo Berlatih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.